Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Cinemania Movies. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Talk to Me tahun 2023. Jadi film ini menceritakan kelompok perkumpulan anak muda yang bermain-main dengan roh gentayangan. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja mulai. Film dimulai ketika seorang kakak bernama Cole mencari adiknya dan menyebut namanya yang bernama Daggett yang berada di sebuah pesta temannya. Cole mencari adiknya dengan perasaan cemas dan khawatir. Cole bertanya-tanya pada orang-orang di pesta dan Cole mengetahui bahwa Daggett sedang mengurung diri di kamar. Cole pun mendobrak pintunya dan sudah seperti biasa Cole mengetahui keadaan Daggett yang kacau. Daggett pun diajak pulang oleh Cole. Saat ketika keluar, Cole marah-marah pada semua orang yang ada di pesta. Setelah Cole memarahi, tiba-tiba Cole ditusuk baunya oleh Daggett. Daggett pergi keluar rumah, bunuh diri dengan menusukkan pisaunya ke kepala. Scene berpindah di rumah tokoh utama kita yang bernama Mia. Di sini kita diperlihatkan sedang memperingati hari meninggal ibunya Mia. Singkat waktu, Mia sedang mencuci piring. Ayahnya datang berbahasa basi dan Mia pun mendapat telepon dari seseorang yang diminta tolong menjemputnya. Scene berpindah pada dua orang yang sedang mengobrol. Yang di sini kita diperkenalkan yang bernama Riley sedang mengobrol membicarakan rokok. Singkat waktu, Mia datang menjemput Riley yang ternyata tadi pada saat Mia mencuci piring ditelepon oleh Riley meminta untuk menjemputnya. Lalu Mia menjemput Riley mengantarkan ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Mia dan Riley menemui kanguru yang sekarat. Mia dan Riley memeriksanya. Ketika Riley tahu bahwa kanguru itu sekarat, Riley meminta Mia untuk mengakhiri penderitaannya. Mia pun melakukannya, tapi tidak jadi karena Mia tidak sanggup dan meninggalkannya begitu saja. Setelah sampai di rumah Riley, yang ternyata kakak Riley adalah teman dekat Mia yang bernama Jet. Mia bermain di kamar Jet dan menceritakan tentang kanguru yang tadi Mia temukan di jalan. Saat Mia bercerita, Jet ditelepon temannya diundang untuk ikut pesta. Mia keluar kamar lalu menemani Riley belajar dan datang ibunya Riley dan Jet yang bernama Sue. Mia menemui Sue menawarkan bantuan, tapi Sue mengalihkan pembicaraan, meminta maaf karena tidak bisa datang di hari peringatan meninggalnya ibunya Mia. Singkat waktu, Jet dan Mia akan pergi pesta di rumah temannya. Adiknya Riley pun ikut pesta. Jet tidak setuju dengan Riley yang mengetahui akan ikut pesta, tapi Mia mengizinkan dan Jet dengan terpaksa menyetujuinya. Waktu berlalu dan sampai di tempat yang di sini kita diperkenalkan yang bernama Hayley. Mia mencoba berbaur pada yang lain dan pada yang punya rumah yang bernama Josh. Setelah beberapa waktu, pesta pun dimulai dengan permainan yang menaruh patung tangan di meja dan sebuah lilin. Hayley meminta sebuah relawan untuk melakukannya dan Mia dengan sendirinya bersedia. Lalu maju ke depan mengikuti instruksi dari Hayley dan Josh yang mengikat tubuhnya di kursi. Hayley memberi instruksi dan lilin akan dinyalakan, menyuruh Mia memegang patung tangan dan berkata, "Talk to me." Mia pun melakukannya. Talk to me. Karena baru mengetahui permainan itu. Dan Mia kaget berteriak ketakutan dengan apa yang dia lihat. Dan yang lain mengetahuinya. Lalu Jet menyuruh Mia berhenti untuk bercanda. Tapi Mia tidak berbohong. Dan Mia pun membuktikannya. Berjabat tangan dan berkata. Talk to me. Lalu Hayley memberitahu Mia untuk berkata, "Aku izinkan kamu masuk." I let you in. Dan roh itu memasuki tubuh Mia, lalu berbicara menunjukkan ada roh di sana yang sedang menyukai Riley dan sekarang sedang berada di belakang Riley. Riley yang mendengarnya bingung dan sedikit ketakutan. Lalu roh yang merasuki tubuh Mia berteriak menyuruh Riley untuk lari. Dan Hayley pun yang menghitung waktu sudah 80 detik menyuruh Josh untuk mencoba melepaskan patung tangan itu dari Mia, tapi tidak bisa. Hayley pun membantunya, akhirnya pun bisa menariknya dan mematikan lilinnya. Setelah selesai, Jet khawatir melihat Mia, tapi ternyata Mia baik-baik saja. Hayley memberitahu bahwa waktu yang berlalu sudah 90 detik, dan itu mencetak rekor baru dari teman-temannya. Waktu berlalu, scene berpindah di rumah yang di sini Mia menginap di rumah Riley. Riley yang teringat permainan tadi takut tidur sendiri dan meminta Jet untuk tidur bersama. Tapi Jet menolaknya, lalu Riley menghampiri Mia untuk tidur bersama. Singkat waktu pagi hari di sekolah, Jet menemui Hayley meminta Hayley mengulangi permainan itu untuk Daniel, kekasih Jet. Dengan mengadakannya di rumah Jet,
dan Hailey menyetujuinya. Singkat waktu, saat pesta akan dimulai, Riley dan temannya ikut bergabung dalam pesta. Kemudian Hailey dan Josh datang membawa permainannya, dan dimulainya permainan itu dengan Daniel yang maju pertama. Seperti biasa, Daniel duduk, diikat, dan berjabat tangan dengan patung tangan itu. I'll let you in. Dan Daniel malu, marah karena tingkahnya ketika dimasuki roh terekam oleh teman-temannya. Lalu Mia ingin mencoba melakukannya kembali dan bersenang-senanglah semua orang dengan permainan pemanggilan roh. Singkat waktu, Riley pun tertarik ingin mencobanya, dan Jet melarangnya, dan Mia pun mencoba membantu Riley dengan hanya memberi waktu 60 detik. Tapi Jet tetap tidak setuju, dan Jet pun marah pergi meninggalkan ruangan. Hailey dan Josh berkemas akan pulang, tapi Riley berbicara pada Mia yang tetap memaksa ingin mencobanya. Mia memberi kesempatan pada Riley dengan waktu 50 detik. Riley pun menyetujuinya, dan Hailey, Josh setuju melakukannya. Setelah Riley duduk di kursi dan Josh mengikatnya, Riley memegang tangan patung dan berkata, Talk to me. Riley kaget dengan roh yang muncul di hadapannya. Mia pun menyuruh mengatakan, dan Riley melakukannya. I'll let you in. Ketika rohnya masuk, dia berbicara seperti ibunya Mia yang sudah meninggal. Hailey memberitahu untuk melepaskannya karena waktu sudah 50 detik, tapi Mia menahannya karena sangat merindukan ibunya. Dan rohnya pun memberontak, membentur-benturkan kepalanya Riley. Yang lainnya pun berteriak sambil mencoba menghentikan tangan Riley yang akan mencongkel matanya sendiri. Roh yang dari dalam tubuh Riley menarik Riley ke pinggir dan membenturkan kepalanya di ujung pinggiran meja. Jet yang mendengar ada keributan kembali masuk ke ruangan, kaget melihat Riley membentur-benturkan kepalanya, dan ketika roh akan mengakhiri hidup Riley, Jet dengan cepat menutupi ujung pinggiran meja dengan tangannya dan terluka. Akhirnya roh dalam tubuh Riley berhenti, semuanya pun membantu Riley. Di sini Mia yang kaget merasa bersalah pelan-pelan keluar ruangan. Lalu Mia melihat bayangan ibunya di balik pintu. Lalu datanglah polisi menginterogasi semua orang yang ada di sana. Waktu berlalu, scene berpindah pada rumah Mia dengan ayahnya yang bernama Max. Max menanyakan apa yang telah terjadi di rumah Jet ketika pesta. Max berharap Mia mau jujur dengan Max. Setelah Mia selesai berbicara dengan Max, Mia masuk ke dalam kamar dan ternyata Mia membawa tangan patung itu. Scene berpindah di rumah sakit pada Jet dan Sue yang menemani Riley yang sedang dirawat. Daniel memanggil Jet dari luar. Jet menghampiri Daniel, lalu melihat Mia yang ingin melihat kondisi Riley. Tapi Jet marah dan melarang Mia untuk datang. Mia masih tetap memaksa ingin melihat kondisi Riley. Sue yang dari dalam melihat Mia di luar menghampirinya dan sangat marah pada Mia dan melarangnya untuk kembali menjenguk Riley. Mia yang pulang dengan perasaan sedih sambil melihat pasien di kamar lain. Mendengar ada yang memanggilnya, dan Mia melihat ada ibunya di pantulan kaca. Mia mengikuti ibunya masuk ke toilet, mencari ibunya. Mendengar suara ibunya meminta tolong, Mia pun mendorong-dorong pintunya, dan terbuka tapi kosong. Mia keluar toilet dengan perasaan bingung, takut, dan bertemu Daniel. Daniel melihat Mia pun bingung dan merasa kasihan. Akhirnya Daniel pun mengantarkan pulang Mia. Mia meminta Daniel untuk tidur di rumahnya. Mia pun curhat karena dia tidak ingin sendiri dan Daniel merasa kasihan. Akhirnya Daniel pun menemaninya. Singkat waktu, Daniel yang sudah tidur dan Mia masih melihat video kenangan. Mia pun tidur. Pada saat tidur, Mia bermimpi melihat roh yang pernah merasuki tubuhnya dan akan memakan kaki Daniel. Mia pun ketakutan mencoba membangunkan Daniel. Daniel pun terbangun dan kaget saat melihat Mia yang memakan kaki Daniel. Daniel pun takut dan langsung pergi dari rumah Mia. Mia yang sendirian di kamar pun stres, memukul kepalanya karena dia merasa sendirian. Lalu Mia nekat melakukan permainan itu sendiri dan bertemu ibunya. Tiba-tiba roh ibunya mengatakan jika Riley membutuhkan bantuan. Mia mendengarnya pun hanya diam, bingung dengan apa yang dikatakan roh ibunya. Lalu Mia tertidur dengan roh ibunya. Scene berpindah pada Sue yang membilas Riley dan dibantu Jet. Sue pun mendapatkan telepon kerja dan menyuruh Jet melanjutkan membilas Riley. Jet saat itu merasa Riley sadar,
Tapi tiba-tiba Riley menggigit tangan Jet yang terluka. Jet pun kesakitan lalu menarik tangannya dan tidak sengaja menjatuhkan Riley. Jet berteriak memanggil Sue karena melihat Riley yang sadar tapi bertingkah aneh. Riley yang terjatuh pun membentur-benturkan kepalanya ke tembok dengan sangat keras. Sue dan susternya datang mencoba menghentikan Riley. Scene berpindah pada Mia dan teman-temannya sedang membicarakan apa yang telah terjadi pada Riley. Lalu Haley dan Josh pun baru mengetahui bahwa Mia yang telah membawa patung tangan itu. Dan Mia pun bertanya, patung tangan itu didapatkan dari mana? Dan Josh pun akhirnya memberitahu jika tangan potong itu Josh dapatkan dari Daggett. Setelah Mia mengetahui, Mia mengajak teman-temannya menemui kakaknya Daggett, yaitu Cole. Scene berpindah di tempat pemberhentian bis yang di sana ada Cole. Josh dan yang lain meminta bantuan pada Cole, tapi Cole menolaknya. Mia dan yang lainnya pun mengejar Cole, mengajak bicara Cole lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Cole hanya memberitahu kepada Josh untuk sebaiknya berhenti menghancurkan hidup orang lain. Jet pun marah langsung turun dari bis dan Mia mengejarnya sedikit berdebat dan Mia memutuskan untuk mengulangi permainan itu kembali dengan Riley. Setelah sampai di rumah sakit, Mia pun mencobanya. Tetapi gagal. Mia tetap memaksa mencobanya dan berjabat tangan. Alhasil, Mia pun bertemu dengan anak kecil. Mia meminta tolong untuk memperlihatkan Riley. Anak kecil itu pun menunjukkan pada Mia. Mia melihat Riley yang sedang disakiti oleh banyak roh. Jet membantu Mia melepaskan patung tangan itu. Setelah sadar, Mia histeris ketakutan dan menangis mengatakan roh itu menyakiti Riley dan tidak akan berhenti. Mia pulang ke rumahnya disapa Max, yaitu ayahnya Max berniat berkata jujur dengan menunjukkan peninggalan kata-kata ibunya yang ditulis. Mia pun menangis memeluk ayahnya dan melihat bayangan ibunya di kaca, mengatakan bahwa itu hanya kebohongan, hanya karangannya Max saja. Mia yang mendengar ucapan ibunya langsung kembali ke kamar dan berbicara lagi pada roh ibunya di kaca. Roh ibunya memberitahu bahwa surat itu hanya karangan Max dan menyuruh untuk menyelamatkan Riley dengan dibunuh. Lalu ibunya menyuruh Mia diam karena Max datang, tapi di sini kita diperlihatkan bahwa Max yang sebenarnya masih di bawah dan yang mengetok pintu bukan Max melainkan roh jahat yang ingin membunuh Mia. Max yang duduk di sofa mendengar ada keributan di kamar Mia. Lalu Max memeriksa kamar dan melihat Mia seperti kesakitan. Max mencoba menyadarkan Mia, tapi secara tidak sengaja Mia menusuk leher Max, ayahnya sendiri, dengan gunting. Mia hanya kaget, diam dan melihat Max yang telah ditusuknya. Waktu pun berlalu. Pada pagi hari, Mia menelpon Jet, menyuruh Jet pergi ke rumahnya untuk menunjukkan sesuatu. Ketika Jet berangkat, ternyata Mia ada di dalam mobil di parkiran rumah sakit. Mia pergi ke kamar Riley yang sedang dirawat. Tiba-tiba ada Sue yang melihat Mia. Sue pun menghampiri, meminta maaf pada Mia karena telah mengucapkan kata-kata kasar pada saat Sue marah. Lalu Sue pergi memberi waktu Mia dan Riley berdua. Ketika Mia berbicara pada Riley, tapi Mia melihat kakek tua yang ada di depannya. Mia pun akan membunuhnya dengan gunting, tapi Mia tidak kuat karena melihat sosok Riley. Akhirnya Mia membawa Riley keluar menggunakan kursi roda. Scene pun berpindah pada Jet yang sudah sampai di rumah Mia. Jet mencari Mia di rumah, ternyata tidak ada dan hanya melihat Max yang sedang sekarat. Jet merasakan keanehan lalu langsung menelpon Sue untuk memberitahu jika Mia itu bahaya. Lalu Sue memeriksa Riley di kamar dan tidak ada. Waktu pun berlalu pada Jet yang sampai di parkiran rumah sakit. Ketika Jet berjalan, Jet melihat Mia sedang bersama Riley. Jet pun mengejarnya dan memanggil-manggil Mia. Saat Mia sampai di pinggir jalan akan membunuh Riley, tapi Mia tidak sanggup melakukannya. Mia pun mendengar suara ibunya bahwa ibunya bangga dengan Mia. Mia pun tersenyum, mengejamkan mata dan berpikir. Kemudian Mia melepaskan tangannya yang memegang kursi roda dan bunuh diri. Kemudian Mia terbangun dan berada di rumah sakit. Lalu tiba-tiba melihat lilin menyala, ada tangan di atasnya. Mia menjabat tangan itu dan ternyata Mia sudah menjadi roh gentayangan. Dan tamat. Oke, mungkin cukup sampai sini ulasan film dari saya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika kalian melihat sesuatu yang mirip dengan orang yang kalian kenal dan berbicara, alangkah baiknya kalian abaikan saja karena itu hanyalah sesosok jin atau roh yang menyerupai orang yang Anda kenal. Terima kasih. Salam dari Cinemania Movies. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu ketika ada update video terbaru dari Cinemania Movie.